Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, petang. Kami dari Po7, kami manajemen teknologi informasi Kroski, yang bertanggung jawab Muhammad Fil Maulana, Badrika Dita Joko, dan Fajar Eka Surya, yang mempresentasikan hasil review yang berjudul Best Practices in New Product Development and Innovation, Results from PDMA's 2021 Global Survey. Paper ini um, diambil dari jurnal Product Innovation Management pada tahun 2023. Di pendahuluan, um, New Product Development atau strategi, portfolio mix of project, dan proses model yang tepat untuk mencapai performa inovasi. Untuk mengatasi hal ini, Product Development and Management Association atau PDMA melakukan penelitian terbaru melalui Global Best Practice Research pada tahun 2021 yang merupakan edisi kelima dari seri Best Practice PDMA sejak tahun 1990 atau 30 tahun terakhir dimulai. Penelitian ini dipublikasi dalam jurnal yang berjudul Journal of Product Innovation Management dan mendapatkan respon dari 691 perusahaan di 37 negara dan membuatnya menjadi survei terluas dan paling besar di antara seri best practice hingga saat ini. Responden sebesar 62% didominasi oleh perusahaan dari Eropa dan United Kingdom dan 6% dari kawasan Amerika. Berikut adalah um, daftar penelitian sebelumnya dimulai dari tahun 1990 BP1, kemudian dilanjutkan di tahun 1995 BP2, BP3 di 2004, dan BP4 di 2012. Dan di sini BP5 di tahun 2021. Di paper ini, kita akan bahas beberapa penemuan penting dari penelitian PDMIB Best Practice sebelumnya, BP1 sampai BP4. Hasil-hasil terbaik atau the best yang ditemukan pada BP perspektif sebelumnya akan dibandingkan dengan hasil penemuan terakhir atau the rest dan akan dijelaskan pada beberapa poin, yaitu innovation strategy, kemudian new product development goals, new product process, development process, dan portfolio management. Ya, ini adalah rincian hasil penelitian sebelumnya. Pada BP1, ini formal embedding process diperkenalkan dalam 5 sampai 10 tahun terakhir dan penelitian dilakukan untuk berbaru informasi dari penelitian yang dilakukan oleh perusahaan Booz Allen Hamilton sebelumnya. Pada BP2 pada tahun 1995, ini merupakan penelitian pertama yang menggunakan metode perbandingan antara perusahaan The Best dengan perusahaan The Rest, sekaligus memperkenalkan metode ini yang nantinya banyak dilakukan oleh penelitian berikutnya. Ditemukan bahwa The Best banyak menerapkan praktik yang membuat perusahaan lebih efektif. Antara lain menggunakan proses NPD yang formal dan terstruktur, memiliki strategi NPD yang spesifik, mengukur efektivitas keluaran dari NPD yang dilakukan, dan melibatkan cross-functional teams, qualitative market research, dan engineering design tools. Kemudian pada BP3 pada tahun 2004, ini improvementnya adalah perbarui sisi pertanyaan dalam hal ruang lingkup maupun kedalaman. Dikarenakan meningkatnya persaingan global dan penggunaan solusi komputasi atau computing power dalam melakukan pengembangan digital atau transformasi digital. Dan pada BP4 di tahun 2012, ini melibatkan lebih banyak jumlah responden
dari multibenua Amerika Utara, Eropa, dan Asia. Survei juga diperluas. Ada banyak survei baru seperti kultur, sosial media, sustainability, one innovation, dan global product development. Secara umum, hasil yang diperoleh perusahaan dari Amerika Utara lebih tinggi relatif lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan dari Eropa maupun Asia. Namun, belum ada single practice atau teknik yang digunakan untuk membandingkan antara the best dengan the rest. Tapi jumlah praktik dan teknik untuk mensupport new product development yang sukses ini telah bertumbuh secara signifikan sejak tahun 2024, dari tahun 2004, dan terbukti digunakan oleh perusahaan the best sehingga menjadi lebih baik atau lebih efektif dibanding perusahaan best. Ya, latar belakang penelitian ini sejak dimulainya penelitian pada tahun 1990, pada penelitian berikutnya, ruang lingkup dan kedalaman riset ditambah menyesuaikan konteks kebutuhan industri seiring waktu berjalan. BP1 fokus pada pembaharuan dan penyesuaian berdasarkan hasil sebelumnya, seperti yang saya diutarakan tadi. Dan BP2 mulai memperkenalkan cara untuk membandingkan antara the best dan the rest. BP3 dan BP4 mengembangkan konteks penelitian menjadi lebih jauh. Dan di BP5 ini mengembangkan hasil-hasil um, penelitian berikutnya, jadi lebih signifikan dan digunakan oleh the best sehingga menjadi lebih baik atau lebih efektif dibanding the rest. Berikut adalah metode penelitian, dimulai dari desain penelitian, dirancang untuk audiens global dengan mempertahankan kontinuitas dengan fokus pada dimensi inti. Dan berikutnya ada survei desain, meliputi topik seperti strategi inovasi, tujuan NPD, dan penggunaan teknologi yang canggih. Yang ketiga, pengumpulan data ini dilakukan secara online dari bulan November 2020 sampai Maret 2021 dan diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa. Dan sampel dan responnya ini didapatkan 651 responden dari 37 negara dengan mayoritas dari Eropa, Australasia, dan United Kingdom. Berikutnya akan dijelaskan oleh rekan. Baik, selanjutnya saya akan menyampaikan hasil penelitian terkait temuan utama BP5 ya. Ada 4 poin. Yang pertama terkait strategi inovasi ya. Perusahaan terbaik memang lebih fokus pada inovasi yang radikal atau cukup besar-besaran ya. Sehingga pertumbuhannya itu bersifat untuk jangka panjang. Yang kedua terkait pengelolaan NPD. Perusahaan yang terbaik itu menggunakan lebih banyak proses yang terstruktur dan formal ya. Artinya memang harus punya bisnis proses model yang baik seperti stage gate dan agile ya. Terus yang ketiga terkait manajemen portofolio, pengelolaannya ini sangat bersifat formal dan juga terintegrasi ya dengan proses NPD. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kinerja. Yang keempat terkait respon terhadap krisis. Memang perusahaan yang terbaik itu meningkatkan investasi NPD-nya difokuskan selama masa krisis, sedangkan yang lainnya cenderung untuk dikurangi. Next. Selanjutnya adalah hasil penelitian atau NPD goals-nya. Terdiri dari 3 poin. Yang pertama, proses yang terstruktur. Perusahaan yang terbaik memang menggunakan proses NPD yang lebih formal dan terstruktur seperti cross-functional stage gate atau metode agile ya, yang sudah dijelaskan sebelumnya. Yang kedua, pengelolaan biaya dan kecepatan, yang dimana perusahaan itu harus mampu mempercepat pengembangan tanpa mengorbankan biaya atau kualitas produk, artinya efisiensi yang sangat tepat secara sistem. Yang ketiga, karyawan dan keberagaman, keterlibatan terkait teamwork building ya, yang dimana lintas fungsi dan diversitas di dalam tim itu harus dapat memaksimalkan peran pentingnya masing-masing dalam keberhasilan proses NPD. Next. Baik, selanjutnya
Pada grafik ini menunjukkan gambar yang di mana trade-off antara tujuan kualitas produk baru, kemudian pengurangan biaya pengembangan, dan kecepatan pengembangan produk berdasarkan strategi inovasi menurut model Miles and Snow. Pada diagram ini menggunakan skala dari 0 sampai 100 ya, untuk menggambarkan prioritas antara tujuan-tujuan tersebut, yang di mana pada aksis ini menunjukkan cost di atas quality, yang kedua quality di atas speed, dan yang ketiga speed lebih dari cost ya. Pada reaktor biru menunjukkan pendekatan yang kurang proaktif sebenarnya dalam mengelola pengembangan produk. Kemudian untuk analyzer orange menunjukkan pendekatan yang lebih safety ya, dan menggabungkan inovasi dengan analisis risiko. Yang ketiga, prospektor hijau menunjukkan pendekatan yang cukup agresif untuk pencarian peluang baru dan melakukan inovasi yang sustainability atau berkelanjutan. Yang keempat, defender hijau muda menunjukkan strategi yang lebih fokus pada stabilitas dan efisiensi dalam proses yang ada. Dan untuk goal equality garis putih menunjukkan bahwa tidak ada prioritas antara kedua tujuan yang dibandingkan. Jika suatu tujuan memiliki tinggi di atas 50, berarti prioritasnya diberikan kepada yang lebih tinggi pada tujuan tersebut. Pada strategi-strategi ini menunjukkan bagaimana perusahaan memiliki antara kualitas, biaya, dan kecepatan pengembangan produk. Karena reaktor cenderung lebih fokus pada kecepatan dan inovasi bertahap dengan memungkinkan dengan kemungkinan kecil untuk menjadi yang terbaik dalam produk inovasi. Sedangkan untuk prospektor dan analisernya lebih seimbang dalam mengejar kualitas dan kecepatan. Next. Berikut adalah hasil penelitian atau proses NPD ya, yang dimana prosesnya harus terstruktur dengan baik ya, dimana perusahaan yang baik itu menggunakan proses NPD yang lebih formal dan struktur. Di mana prosesnya adalah cross-functional, stage gate, dan metode agile. Yang kedua, secara pengelolaan biaya dan kecepatan, perusahaan mampu mempercepat pengembangan tanpa mengorbankan biaya dan kualitas produknya. Yang ketiga, memang bersifat teamwork building ya, dan diversitas dalam tim, di mana memaksimalkan peran masing-masing individu untuk teamwork building tersebut. Next. Selanjutnya, tabel ini menunjukkan perbandingan proses formalitas dalam mengembangkan produk baru atau NPD ya, antara dua kelompok, the rest and the best. Nah, penjelasannya adalah terkait yang tanpa proses standar ya, no standard process. Sebagian besar perusahaan dalam kategori the rest tidak memiliki standar, tidak memiliki proses standar, di mana 56 dari 69, artinya 13,3%. Sedangkan hanya 6% dari perusahaan itu dalam kategori the best, tidak memiliki proses standar. Yang kedua, informally understood process. Proses ini lebih umum di kalangan perusahaan dalam kategori the rest, di mana 83 dari 98 itu adalah 19,7% dibandingkan dengan the best, di mana angkanya hanya 7%. Yang ketiga, functional phase review process. Dalam proses ini, 19% perusahaan dalam the rest menggunakan proses tinjauan fase yang fungsional ya, sementara 25,1% perusahaan di the best untuk melakukan proses tersebut. Selanjutnya, cross-functional stage gate process ya. Proses ini digunakan cenderung lebih banyak ya, pada kategori the rest, di mana poinnya ada 148 dari 234, artinya 35,2%, dan the base-nya di angka 40%. Yang terakhir adalah agile, iteratif proses, hanya 12,8% perusahaan dalam kategori the rest yang menggunakan proses agile iteratif dibandingkan dengan 21,9% dalam kategori the best. Secara keseluruhan, tabel ini menunjukkan perbandingan antara perusahaan dengan proses NPD yang lebih terorganisir dan lebih formal atau the best ya, dan lebih tidak terstruktur atau kurang formal atau dibilang the rest. Dan dijelaskan juga pada siklus pengembangannya, dan disarankan bahwa siklus waktu pengembangan terus menurun,
terutama antara 2012 dan 2021 yang menunjukkan perbaikan dalam efisiensi the best, lebih cepat dalam semua kategori inovasi dibandingkan yang the rest. Next. Selanjutnya manajemen portofolio ya. Yang pertama itu terkait tanggung jawab eksekutif, di mana 81,5% perusahaan terbaik itu memiliki eksekutif yang mengelola portofolio NPD di tingkat unit bisnis atau BU ya. Yang kedua, proses formal. Perusahaan yang terbaik lebih cenderung menggunakan proses manajemen portofolio yang terformalisasi dan terintegrasi dengan strategi inovasinya mereka. Yang ketiga, keputusan krisis. Perusahaan terbaik mempertahankan atau meningkatkan investasi NPD meskipun di tengah krisis seperti COVID-19 karena memang krisis manajemen itu sangat diperlukan terhadap perusahaan-perusahaan karena sampai saat ini memang beberapa perusahaan sempat mengalami krisis manajemen di kala COVID-19. Namun itulah seleksi alam yang mampu melalui krisis manajemen itu secara baik perusahaan akan tetap berdiri secara kokoh. Next. Selanjutnya, eh, diagram ini berisikan tentang manajemen portofolio Net Product Development atau NPD ya, dengan beberapa temuan yang penting berkaitan dengan strategi perusahaan yang terbaik ya. Dan poin-poinnya yang pertama terkait tanggung jawab eksekutif ya. Yang kedua, proses formal. Yang ketiga, keputusan krisis ya. Dengan memperkuat peran eksekutif, menggunakan proses manajemen yang terstruktur, dan keputusan yang bijaksana selama krisis, perusahaan dapat menjaga relevansi mereka di pasar dan terus mendorong inovasi. Ini juga menunjukkan bahwa perusahaan yang terorganisir itu dapat beradaptasi sehingga perubahan pasar yang mungkin lebih unggul dibandingkan dengan perusahaan yang hanya mengandalkan pendekatan yang lebih reaktif. Dari 5 kategori ini memang menunjukkan persentase responden yang menjawab ya memiliki eksekutif yang mengelola portofolio yang terbaik ya. Karena 5 kategori berikutnya merupakan subdivisi berdasarkan jabatan manajemen. Next, next lagi. Baik, berikutnya terkait dengan best practice pada saat pandemi. Studi best practice ini dilakukan selama pandemi COVID-19 untuk mengevaluasi respon perusahaan terhadap krisis dalam pengembangan produk NPD. Data menunjukkan bahwa perusahaan terbaik BEST lebih proaktif dibanding perusahaan lainnya RES. Rata-rata jumlah karyawan NPD meningkat hampir 10%, tetapi perusahaan BEST meningkat hingga 25%, sementara perusahaan RES tetap tidak berubah dalam hal investasi NPD. Perusahaan BEST meningkat 21%, sedangkan perusahaan RES justru menurunkan investasi hampir 4%. Perusahaan dengan strategi inovasi prospektor lebih aktif dan menjadi satu-satunya kelompok yang meningkatkan investasi pada tahun 2020 dibandingkan 2019. Selain itu, unit bisnis dengan kombinasi B2B dan B2C dan barang dan jasa menunjukkan perubahan positif yang lebih besar dalam investasi dan anggaran NPD dibandingkan unit bisnis dengan fokus tunggal pada barang, perangkat lunak, atau B2C yang justru mengalami penurunan temuan ini menegaskan bahwa keberhasilan inovasi bergantung pada kemampuan perusahaan dalam menyesuaikan strategi dengan perubahan lingkungan makro. Di dalam hal ini, ada 3 hasil penelitian yang disampaikan oleh paper. Yang pertama terkait dengan adaptasi dan investasi berkelanjutan. Perusahaan terbaik meningkatkan investasi NPD selama krisis, memastikan bahwa mereka tetap fokus pada inovasi meskipun dalam kondisi yang penuh ketidakpastian. Yang kedua, pengelolaan krisis yang proaktif. Perusahaan yang sukses menyesuaikan anggaran dan sumber daya untuk mendukung proyek-proyek NPD, serta mempercepat siklus inovasi tanpa mengorbankan kualitas dan biaya. Yang ketiga, fleksibilitas tim dan penggunaan teknologi. Tim lintas fungsi dan teknologi digital memungkinkan kolaborasi yang lebih cepat dan efisien, meskipun banyak tim bekerja secara jarak jauh. Berikutnya terkait dengan grafik. Eh, grafik grafik ini membandingkan bagaimana kelompok BES dan kelompok RES menilai 3 aspek utama dalam alokasi sumber daya.
yakni memaksimalkan pengembalian atau we maximize our return, mencapai portofolio yang seimbang, menyelaraskan proyek dengan strategi inovasi. Setiap aspek diukur menggunakan skala 1 sampai 7. Hasilnya menunjukkan bahwa kelompok BASE ditampilkan dengan batang biru secara konsisten memberikan penilaian lebih tinggi dibandingkan dengan kelompok RES, batang orange, di ketiga aspek tersebut. Ini menunjukkan bahwa organisasi atau individu dalam kategori BASE lebih fokus pada optimalisasi strategi investasi mereka dibandingkan dengan kelompok RES. Selain itu, perbedaan kelompok secara signifikan secara statistik dengan P kurang dari 0,01 yang mengindikasikan bahwa hasil ini bukan sekedar kebetulan, tapi mencerminkan tren nyata dalam pengambilan keputusan investasi dan alokasi sumber daya. Grafik berikutnya adalah next terkait dengan karakteristik portofolio pengembangan produk baru NPD antara kategori base ditampilkan dalam warna biru dan rest ditampilkan dalam warna orange berdasarkan 4 dimensi utama. Yang pertama, market news atau keterbaruan pasar. Kategori RES lebih cenderung fokus pada pasar saat ini dengan nilai rata-rata 40,7. Sementara kategori base lebih berorientasi pada pasar baru dengan nilai 57,6. Yang kedua, use of technologies atau penggunaan teknologi baru. RES memiliki rata-rata nilai 44,4 menunjukkan kecenderungan untuk tetap menggunakan teknologi yang sudah ada. Sementara base lebih cenderung ke teknologi baru dengan nilai 58,7. Yang ketiga, balance of risk and return atau keseimbangan risiko dan keuntungan. RES cenderung berfokus pada pengembalian dengan pasti dengan nilai 42,1, sedangkan base lebih menerima risiko dengan rata-rata 55,5. Yang keempat, time horizon of the portfolio atau jangka waktu portofolio. RES lebih berorientasi pada jangka pendek dengan nilai 49,7, sedangkan BASE berfokus pada jangka panjang dengan nilai 63,8. Secara keseluruhan, portofolio yang termasuk dalam kategori BASE lebih inovatif, terbuka terhadap teknologi baru, bersedia mengambil lebih banyak risiko, dan memiliki perspektif jangka panjang dibandingkan dengan RES. Next, grafik berikutnya adalah terkait dengan orientasi portofolio produk baru berdasarkan kebaruan teknologi dan kebaruan pasar. Sumbu horizontal menunjukkan sejauh mana proyek-proyek menargetkan pasar baru dibandingkan pasar yang sudah ada, sementara sumbu vertikal mengukur tingkat kebaruan teknologi dalam proyek-proyek tersebut. Sumbu X di dalam grafik skala dari 35 sampai 60, di mana nilai lebih rendah menunjukkan proyek lebih fokus pada pasar saat ini. Sedangkan nilai lebih tinggi menunjuk proyek lebih menargetkan pasar baru. Kemudian untuk sumbu Y, garis vertikal, skala dari 45 hingga 60, di mana nilai lebih rendah menunjukkan penggunaan teknologi yang baru, sedangkan nilai lebih tinggi menunjukkan adopsi teknologi yang baru. Proyek dengan inovasi tertinggi kategori base menargetkan pasar baru dan menggunakan teknologi baru. Sebagian proyek lainnya berada di spektrum menengah dengan keseimbangan antara pasar baru dan teknologi baru. Proyek yang dikategorikan RES lebih konservatif dengan fokus pada pasar dan teknologi yang sudah ada. Jadi, grafik ini dapat digunakan untuk memahami strategi inovasi perusahaan dalam mengembangkan portofolio produknya. Next. Grafik berikutnya adalah menggambarkan orientasi portofolio produk baru dalam kaitannya dengan keseimbangan antara pengembalian return versus resiko serta fokus jangka pendek dan jangka panjang. Sumbu horizontal menunjukkan spektrum dari fokus pada pengembalian return fokus hingga fokus pada risiko risk fokus. Sementara sumbu vertikal menunjukkan spektrum dari orientasi jangka pendek hingga jangka panjang. Base terletak di kanan atas menunjukkan kombinasi optimal dari risiko yang lebih tinggi dan lebih fokus jangka panjang, yang memungkinkan mencerminkan strategi bisnis yang lebih inovatif dan berkelanjutan.
RES terletak di sebelah kiri bawah, menunjukkan pendekatan yang lebih konservatif dengan fokus pada pengembalian dan jangka pendek, yang seringkali dikaitkan dengan produk dan layanan yang lebih stabil dan berisiko rendah. Produk dengan mayoritas produk fisik, mostly goods, cenderung berada di area yang lebih rendah dalam skala risiko dan jangka pendek. Produk dengan dominasi perangkat lunak, mostly software, lebih tersebar tetapi sebagian besar berada di antara kategori menengah. Bisnis berbasis jasa, mostly service, memiliki kecenderungan lebih ke kanan atas, mencerminkan strategi yang lebih beresiko dan jangka panjang. Bisnis dengan campuran barang atau jasa dan perangkat lunak tersebar dalam grafik menunjukkan variasi strategi yang dapat dipilih berdasarkan target pasar dan model bisnis. Jadi grafik ini menunjukkan bahwa strategi produk baru dapat dikategorikan berdasarkan karakteristik strukturnya, di mana perusahaan perlu menyeimbangkan antara tingkat resiko, jangka waktu pengembalian, dan produk atau jasa layanan yang ditawarkan. Next. Berikutnya adalah terkait grafik proses manajemen portofolio dan eksekusi antara kelompok base dan kelompok RES. Dalam konteks New Product Development (NPD), skala yang digunakan berkisar antara 1 sampai 7, dengan perbedaan yang signifikan secara statistik P kurang dari 0,01. Dari grafik terlihat bahwa base atau yang warna biru secara konsisten memiliki skor lebih tinggi dibandingkan dengan RES yang warna orange pada semua aspek yang diukur, termasuk di antaranya adalah keselarasan dengan strategi bisnis atau strategi. Kelompok base lebih yakin bahwa portofolio mereka mencerminkan strategi bisnis unit mereka. Kemampuan membuat keputusan kill atau kill decision. Kemudian prioritas terhadap proyek terbaik, jumlah proyek sesuai dengan kapasitas, konsistensi dalam analisis keputusan, pertimbangan portofolio secara keseluruhan, dan justifikasi investasi portofolio. Jadi secara keseluruhan hasil ini menunjukkan bahwa kelompok base memiliki pendekatan yang lebih strategis, disiplin, dan efektif dalam mengelola portofolio NPD mereka dibandingkan dengan kelompok RES. Next. Baik, saya akan melanjutkan mengenai beberapa insight yang dapat diambil dari penelitian yang telah dilakukan ini. Yang pertama adalah insight yang penting itu kita pahami bahwa terdapat kombinasi praktik dalam pengembangan NPD ya, suatu produk baru itu ternyata itu memang terbukti sukses ya dan dapat diandalkan itu dibandingkan dengan kita hanya menggunakan satu metode gitu. Jadi tadi juga sudah disampaikan bahwa dengan adanya metode seperti state gate gitu ya, dimana kita tahu bahwa state gate ini adalah metode untuk membagi pengembangan suatu produk itu menjadi beberapa tahapan. Kemudian dikombinasikan dengan metode agile gitu ya. Metode agile ini memang saat ini juga termasuk yang viral ya dalam proses pengembangan suatu produk karena dianggap sebagai metode yang cepat dalam pengembangan suatu produk. Sehingga dengan adanya kombinasi ini, suatu perusahaan itu dapat lebih fleksibel dan lebih efisien tentunya dalam mengembangkan suatu produk. Kemudian selanjutnya adalah terdapat strategi untuk inovasi yang proaktif gitu. Jadi suatu perusahaan yang bagus itu adalah mereka yang dapat melakukan fokus pada inovasi yang secara radikal. Artinya apa? Mereka ini tidak hanya perbaikan bertahap pada suatu produk, tetapi juga menciptakan hal yang baru gitu. Jadi memang inovasi itu diarahkan untuk menciptakan hal-hal yang baru, sehingga eh, hasilnya adalah mereka dapat berbeda dengan para pesaing yang ada gitu ya. Terutama saat ini kita tahu bahwa di suatu pasar itu sangat kompetitif gitu. Jadi dengan adanya inovasi yang radikal tentunya eh, nilai daya saing itu lebih meningkat gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah yang tidak kalah penting ini dulu kita tahu di awal tahun 2020-an ya. Kita mengalami kondisi pandemi COVID-19 dan tentunya di sini perusahaan itu harus beradaptasi secara cepat dengan perubahan pasar gitu ya.
sehingga agar mampu bertahan dengan kondisi yang ada. Perusahaan yang bisa dengan cepat untuk mengubah arah dan strategi bisnis tentunya eh, memiliki kemampuan untuk bertahan secara jangka panjang. Selanjutnya, insight yang next, next slide. Ya, selanjutnya ini juga eh, slide sebelumnya. Ya, ini juga eh, melanjutkan dari poin-poin insight ya yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Di sini ada juga tambahan untuk bagaimana dalam mengembangkan suatu produk itu biar lebih sukses gitu ya. Salah satunya adalah manajemen portofolio yang terstruktur. Kita tahu bahwa dengan banyaknya proyek dalam pengembangan suatu produk, tentu yang lebih penting itu harus dikerjakan terlebih dahulu. Tanpa manajemen portofolio yang bagus dan terintegrasi, maka akan sulit dalam mengelola sumber daya yang terbatas gitu ya. Kemudian ditambah lagi dengan kondisi pandemi dan sebagainya, tentu di sini sangat dibutuhkan untuk bisa memprioritaskan proyek-proyek dan pengelolaan portofolio proyek secara terstruktur. Selanjutnya adalah untuk mendukung pengembangan produk perlu diadakan inovasi yang inklusif dan kolaboratif. Di sini dengan berbagai macam kondisi yang ada, seperti misalnya dalam kondisi pandemi dan tantangan global gitu ya, perusahaan tentunya harus bisa meningkatkan kolaborasi dan bisa menciptakan solusi-solusi yang inovatif yang bisa merespon pasar yang ada gitu. Kemudian juga perlu adanya kolaborasi lintas disiplin gitu ya, sehingga memungkinkan suatu perusahaan itu dapat melihat masalah dari berbagai perspektif dan menghasilkan berbagai macam ide yang lebih kreatif. Dan di samping itu juga eh, perlu adanya investasi pada teknologi baru dan hal ini tentu menjadi relevan gitu ya saat menghadapi tantangan pasar ataupun tantangan yang ada. Kemudian dalam hal ini juga transformasi digital perlu dilakukan juga untuk eh, perusahaan itu agar lebih selalu terhubung dengan pasar yang ada, kemudian dapat mempercepat proses dalam pengembangan suatu produk. Selanjutnya, berikut adalah eh, rekomendasi lanjutan gitu ya dalam pengembangan produk agar bisa berhasil. Yang pertama adalah adanya peningkatan berkelanjutan. Ini menjadi penting juga dengan misalnya ada pelatihan karyawan dan adopsi teknologi yang baru itu harus dilakukan secara terus-menerus. Karena jika perusahaan ingin tetap maju gitu, investasi dalam sumber daya manusia, kemudian dalam teknologi ini menjadi penting karena bisa menghadapi perubahan pasar dengan cepat. Selanjutnya, yang tidak kalah penting adalah terus melanjutkan inovasi secara radikal dalam mengembangkan produk-produk baru yang sudah ada di pasar, tentu harus bisa memberikan nilai tambah sehingga bisa menciptakan keunggulan yang lebih masif gitu ya. Tentu di sini juga penting untuk inovasi yang berkelanjutan yang secara jangka panjang dalam menyelesaikan berbagai macam persoalan yang ada. Kemudian eh, perlu dilakukan untuk pemahaman penelitian lanjutan untuk memastikan bahwa dengan adanya kombinasi praktik dalam pengembangan produk baru yang bisa lebih efektif, terutama juga menyesuaikan dengan kondisi perusahaan, misalnya dari sektor ataupun dari ukuran perusahaan yang ada. Selanjutnya,
pengaruh-pengaruh yang dipertimbangkan juga secara kontekstual ini juga perlu dipertimbangkan untuk dilakukan di penelitian selanjutnya. Next slide. Nah, ini juga yang menjadi kesimpulan dari presentasi ini. Jadi yang pertama adalah perusahaan yang terbaik itu lebih banyak mengalokasikan dana dan inovasi untuk melakukan inovasi gitu ya, secara radikal dan menggunakan praktik dalam pengembangan produk yang lebih terstruktur dan terintegrasi. Jadi dalam hal ini juga menunjukkan bahwa proses yang efisien dan terencana itu sangat penting dibandingkan dengan metode yang tidak terstruktur. Kemudian yang kedua adalah strategi inovasi yang berfokus pada pengembangan pasar dan teknologi baru gitu ya. Itu sangat membantu perusahaan untuk bisa tetap unggul tanpa adanya strategi yang bagus gitu ya. Tentunya sangat sulit untuk bisa bertahan di pasar yang penuh dengan ketidakpastian. Kemudian yang ketiga, proses yang efisien eh, itu mendukung perusahaan untuk bisa mempercepat siklus inovasi tanpa mengurangi biaya dan ataupun kualitas yang diharapkan. Menggunakan tadi metode yang lebih terstruktur seperti stage gate atau agile, ini akan memberikan bantuan untuk perusahaan untuk bisa memastikan hasil yang cepat dan akurat tentunya. Dan terakhir adalah manajemen portofolio yang efektif yang dipimpin oleh eksekutif-eksekutif yang bagus gitu ya. Ini sangat penting juga untuk mengelola proyek-proyek inovasi yang ada di perusahaan dan tentunya akan memastikan perusahaan dalam menciptakan suatu produk itu sukses dalam jangka panjang. Dan sebagai penutup dari kelompok kami ingin menyampaikan bahwa kita dapat melihat bahwa suatu kesuksesan dalam pengembangan produk baru itu tidak hanya dalam pengembangan produk baru saja, tetapi juga bagaimana dalam mengelola proses, kemudian tim dan seluruh sumber daya itu harus dilakukan secara efektif dan efisien. Demikian dari kelompok kami untuk presentasi hasil review paper ini. Terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.